Oke, panelis berikutnya juga gak kalah hebatnya. Saya panggilkan Pak Mudito Adi Pranowo sebagai Data Encryption Specialist dari DIMAR. Dan beliau memiliki pengalaman hampir 17 tahun dalam bidang desain solusi keamanan data dengan spesialisasi di kriptografi. Luar biasa ini ya. Kriptografi terapan seperti enkripsi, public infrastructure, key management di berbagai industri terutama di perbankan, lembaga keuangan, dan pemerintahan. Selain itu juga beliau memegang sertifikasi Easy Council Certified Encryption Specialist. Please welcome Pak Mudito to the stage. Ya, thank you. Selamat sore semuanya. Sambil menunggu slide ya. Jadi ini ibarat Avengers ya. Kalau kita mau mencapai data security, gitu ya, data protection, kelihatannya kita perlu kolaborasi memang. Gak bisa pakai salah satu jenis komponen aja gitu. Nah kali ini karena tema utamanya adalah digital trust. Kemudian untuk mencapai digital trust itu salah satu komponennya tadi kita udah lihat dari presentasi sebelumnya adalah security. Ya, dan salah satu teknologi yang paling dekat dengan data itu adalah enkripsi dan key management. Nah, apa sih enkripsi dan key management? Teknologi apa sih ini? Nah, nanti saya akan coba sharing mengenai encryption ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, saya dari company DIMAR. Jadi DIMAR ini perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1988, sudah cukup lama. Tapi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum pernah mendengar, wajar, karena biasanya kita main di belakang layar. Ya, jadi kita spesialis di data security, bukan di perimeter security, kita spesifik di data security. Dan customer kita kebanyakan dari perbankan, ya sekitar 80 bank lebih itu merupakan customer kita. Biasanya kita memproteksi data seperti data sensitif ya, seperti PIN, password dan lain-lain. Dengan teknologi yang nanti saya akan sharing juga. Kemudian ada beberapa fintech juga, kemudian dari government dan beberapa dari enterprise dan manufacturer. Nah karena teknologi security ini merupakan teknologi yang kritikal, jadi kritikal itu artinya biasanya diminta dari customer itu nggak boleh mati alatnya gitu ya, teknologinya. Jadi kita punya juga yang namanya support 24x7. Ya ini wajib buat supaya sistem proteksinya jalan terus gitu. Kemudian kami juga dari DIMAR ini punya partner teknologi, jadi kita bawa teknologi-teknologi handal. Beberapa diantaranya mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar Thales, yang nanti juga salah satu sponsorship juga di sini. Kemudian ada Sophos dan RSA. Dan kita udah kerjasama dengan mereka lebih dari 25 tahun. Kita langsung masuk ke topik ya. Jadi yang sekarang sering disinggung-singgung itu kan mulai ada kata-kata enkripsi di dalam regulasi atau compliance. Mungkin kalau Bapak Ibu sekitar 10 sampai 15 tahun lalu itu banyak compliance yang nggak pernah menyebut enkripsi sama sekali. Tapi sekarang sudah berubah. Nyatanya di beberapa compliance ya seperti yang terlihat di sini itu menyebutkan jangan lupa pakai enkripsi. Nah, apa ini enkripsi? Seperti contohnya di ini ya UU PDP yang memang lagi hits. Ini ada beberapa peraturan turunannya yang belum muncul, tapi dari Aftek tadi juga sudah menyebutkan bahwa mereka sudah mengeluarkan pedoman untuk proteksi data. Ini salah satu draft peraturan turunannya. Itu kalau kita lihat di salah satu pasal, itu ada yang tulisannya dengan gamblang eksplisit menuliskan menerapkan enkripsi atau penyamaran data. Ya. Kemudian ada lagi ini dari GDPR dari Europe. Nah, ini jangan lupa lakukan pseudonymisasi ya atau encryption. Ya, jadi ini sudah cukup jelas arahnya ya. Nah, jadi kenapa enkripsi ini kok jadi penting gitu ya? Baru muncul belakang-belakang ini. Untuk memahami ini mungkin saya agak sedikit sharing dulu mengenai encryption itu apa. Jadi basic encryption itu adalah simple aja. Kita punya data
yang kita sebut istilahnya plain text. Kemudian kita punya kunci. Kuncinya ini kunci digital ya, bukan kunci fisik. Kunci digital, bentuknya kira-kira seperti ini kalau ada lihat gambar. Nah, kemudian kunci ini nanti kita perlu pilih suatu yang namanya formula atau cara menghitungnya seperti apa. Itu istilah kerennya algoritma. Supaya apa? Nanti menghasilkan yang namanya ciphertext atau data yang udah nggak bisa dibaca lagi nilai aslinya. Nah, ini basic encryption. Nah, sekarang karena berkaitan dengan data proteksi pribadi ini, mulai muncul juga variasinya encryption yang dikenal dengan namanya tokenization. Nah, ini buat informasi aja kepada Bapak Ibu. Bedanya apa sih enkripsi sama tokenisasi? Jadi tokenisasi ini beda sama token ya. Kalau kita misalnya di bank, kita minta mau internet banking gitu ya, kita minta token. Bukan token itu. Token itu atau sebetulnya tokenization itu adalah teknik untuk enkripsi, tapi dia tidak merubah format datanya dan tidak merubah panjangnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini Bapak Ibu, itu data aslinya yang di atas yang warna merah. Kalau di encrypt itu jadinya yang warna kuning. Jadi datanya itu acak-acakan banget, panjangnya berubah. Kita nggak bisa baca, nggak tahu arti isinya. Tapi kalau tokenisasi itu masih bisa kita minta tipe datanya sama dan panjangnya tidak berubah. Contoh, saya punya date of birth di sini, tanggal lahir. Ketika saya mau proteksi data ini, tapi saya mau tetap dimasukkan di database. Itu kalau kita acak seperti yang warna kuning, itu nggak akan bisa dimasukin ke database. Jadi harus dengan format yang sama. Dan dengan teknologi tokenisasi ini bisa dilakukan. Atau misalnya saya punya kartu kredit, saya hanya mau proteksi tengahnya aja, tapi beberapa digit di antaranya saya nggak mau proteksi. Nah itu bisa memungkinkan dengan teknologi tokenisasi. Dan ini termasuk teknologi enkripsi juga. Jadi ini sekedar informasi, jadi ada jenis enkripsi ya yang bisa diimplementasikan. Nah ini operation security model. Jadi kenapa enkripsi jadi penting ketika ada ngomongin data gitu ya. Ini source-nya dari CISSP, Certified Information Security. Jadi kalau biasanya kita ngomongin security, pasti pikirannya apa? Pertama physical security. Oke, CCTV gitu ya, terus access door yang kelihatan. Tapi begitu kita ngomongin IT, teknologi yang digital gitu ya, pasti orang banyak kepikiran, oh firewall, oh IPS, IPsec dan lain-lain. Itu perimeter. Padahal kalau konsepnya kita mau mengamankan yang aset utamanya adalah data, itu ring satunya biasanya adalah encryption dan ACL. ACL itu access control list. Jadi siapa yang bisa nge-encrypt, siapa yang bisa decrypt, itu juga harus diatur access controlnya. Nah ini teknologi yang sangat berkaitan dengan pengamanan data. Dan kalau ini konsep lama ya, dan pasti Bapak Ibu juga sudah pada tahu, CIA, ini adalah dasar supaya kita bisa punya sistem yang secure ya. Jadi harus, kalau kita punya organisasi, kita mau ngamanin data, biasanya kita harus melihat apakah sistem kita ini bisa dijaga konfidensialnya, kerahasiaannya, dan bisa dijaga integritasnya kah, gitu ya. Dan pasti availability supaya sistemnya harus tetap ada. Nah karena encryption ini salah satu fungsinya tadi adalah untuk bisa membuat data yang rahasia tidak terlihat, jadi dijaga kerahasiaannya. Kemudian encryption ini juga bisa berfungsi untuk menjaga integritas. Contohnya kayak digital signature, tanda tangan digital, itu kan konsepnya supaya dokumen kita habis ditanda tangan digital nggak bisa dirubah, atau kalau dirubah ketahuan. Nah encryption itu adalah salah satu teknik, bukan salah satu bahkan itu mungkin teknik yang digunakan untuk melakukan menjaga kerahasiaan data ataupun melakukan digital signature itu, ya untuk mendapatkan integrity. Jadi encryption di sini secara tidak langsung itu adalah salah satu kunci atau metode untuk mencapai digital trust tadi. Gitu. Ya. Nah ini tadi saya ulang lagi, ini basic encryption.
Nah, tapi kita sekarang mau highlight di bagian algoritma. Ya. Algoritma ini kan tadi cara menghitung ya. Nah, ini biasanya kalau di lapangan, kebetulan saya orang lapangan juga. Jadi kalau di lapangan itu banyak yang asal-asalan kalau mau menggunakan encryption. Yang penting datanya teracak udah gitu. Padahal ada juga yang bahkan sampai bagaimana dia cara mengacak datanya itu dengan cara sendiri. Dia pikir, oh saya bisalah mengacak data ini udah aman gitu. Dia atau misalnya kumpul sama teman-temannya bilang, oh saya pakai ini udah bisa jalan bisnisnya. Oke, saya ikut deh caranya pakai itu. Tapi apakah benar itu best practice-nya? Kalau kita belajar dari sejarah ini ada gambar ya. Ini kalau ada yang belum tahu ini alat bersejarah namanya Enigma. Ini alat untuk melakukan kriptografi pada zaman Perang Dunia Kedua. Ini punyanya Jerman. Tapi kenyataannya dan sayangnya ini bisa dipatahkan oleh seorang dari Inggris ya, yang dia bisa memecahkan enkripsi. Ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah gini, kalau yang bikin Enigma ini adalah orang-orang pinter yang ngerti kriptografik juga, ternyata bisa dipatahkan juga. Bagaimana kalau kita mengimplementasikan di bisnis kita, enkripsinya pakai cara sendiri yang kita nggak tahu itu algoritmanya kuat atau tidak. Jadi pemilihan algoritma ini adalah bukan yang sembarangan. Jadi kita harus tahu cara penerapannya. Belum lagi ini yang lagi happening, quantum computing. Quantum computing itu apa sih? Simpelnya ini adalah teknologi komputer baru ya, yang dia bisa menghitung simpelnya lebih cepat lah. Gitu. Kalau di komputer ini mungkin ada laptop saya lihat di Bapak Ibu ini. Kita biasa kenalnya kan, oh saya mau beli laptop 64 bit gitu ya. Kalau di quantum computing itu istilahnya udah jadi gantinya qubit. Simpelnya ini lebih cepat dibanding komputer konvensional. Nah yang mau di-highlight adalah ini. Ini 20 tahun perjalanan quantum computing dari tahun 98 ke 2019. Ini cepat banget. Dari tahun 98 itu mereka bisa bikin dari IBM, Oxford, Berkeley, Stanford, MIT, itu bikin quantum computing itu yang speknya 2 qubit. Terus naik sampai tahun 2019 udah bisa bikin 128 qubit. Terus apa urusannya sama data proteksi gitu ya. Nah ini. Ini disinyalir untuk mencapai 4000 qubits itu nggak lama lagi. Hanya beberapa tahun atau beberapa tahun lah. Nah, efeknya ke security adalah kalau quantum computer yang punya spesifikasi 4000 qubit, itu dari para ahli udah melihat bahwa itu potensial untuk mematahkan atau membuka enkripsi yang namanya RSA, yang besarnya 2048 bit. Waduh itu apa lagi ya RSA 2048 bit ya. Nah simpelnya gini, Bapak Ibu kan sering browsing, sering pakai browsing web gitu ya. Terus kemudian ada yang sering mungkin pakai VPN gitu ya. Nah itu habis itu ada yang mungkin ada yang pakai digital signature di sini. Layanan tanda tangan digital signature. Nah teknologi-teknologi yang barusan saya sebutkan itu semuanya rata-rata menggunakan algoritma 2048 bit RSA. Jadi artinya beberapa tahun lagi itu sudah bisa di break. Ya. Nah, hacker ini nggak kalah kreatif. Kan mungkin beberapa Bapak Ibu di sini pikir ya, ini masih nantilah 4000 qubits masih lama lah, berapa tahun lagi, kita santai aja. Hacker berpikirnya berbeda. Dia akan buat satu jenis serangan baru yang namanya harvest now, decrypt later. Ini artinya apa? Ya udah, nanti kan berapa tahun lagi kita yakin akan ada quantum computer yang kenceng itu. Nah sekarang data-datanya saya kumpulin aja dulu, encrypted nggak apa-apa, saya bukanya nanti aja. Jadi kalau di dalam data yang terencrypt ini ada yang diprotek dengan RSA 2048 bit tadi, ya nanti beberapa tahun ke depan mereka bisa buka dengan quantum computer ini, gitu. Ya, jadi poinnya apa sih? Poinnya adalah kalau Bapak Ibu mau menerapkan encryption, itu algoritmanya jangan lupa
harus pakai yang standar industri. Gitu ya, jangan pakai asal-asalan, jangan bikin sendiri apalagi. Nah, saya tahu dari mana yang standar industri. Ini biasanya kalau kami dari ke customer ya, itu pakai standarnya dari NIST. Ini Bapak bisa temukan di publik ya. Dokumen NIST ini ada yang menjelaskan algoritma apa yang masih aman dan yang sudah nggak aman. Gitu ya. Ini saya sertakan di sini, nanti mungkin kalau slide-nya bisa dibagi, bisa lihat source-nya ada di bawah. Dan bagaimana tadi mengenai quantum computer yang kayaknya lumayan dahsyat gitu ya. Saya harus pakai algoritma yang mana nih supaya data saya tetap aman. Nah, untungnya dari NIST sekarang juga udah mengeluarkan memfinalisasi beberapa algoritma yang bisa resisten terhadap quantum computer. Ini ada dari FIPS 203, 204, 205. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sudah ditemukan juga algoritma-algoritma yang resisten terhadap quantum computing. Tinggal kita mau menerapkan atau enggak. Gitu ya. Oke, berikutnya tadi kalau kita membahas algoritma, sekarang saya bahas yang tentang kunci, key. Ya, ini komponen salah satu yang lain dari encryption. Kenapa kunci ini penting? Ya, saya ada dua kondisi cerita mengenai cerita horor ya tentang kunci enkripsi. Salah satu dari kondisi ini terjadi, ini pasti horor. Contoh, ketika ada hacker dia bilang, hey saya nemuin kunci enkripsi kamu loh. Nah kalau kayak gitu berarti kita udah worry ya, berarti data yang kita protect bisa dibuka sama dia, sama si hacker. Atau kondisi kedua, ketika hackernya nggak ada, tapi kita mengelola key-nya nggak benar. Key-nya hilang lah, key-nya korup lah, terus yang memanage nggak ada, tahu-tahu hilang kuncinya. Hilang kuncinya artinya apa? Berarti data yang kita protect, yang awalnya kita bilang ini data sensitif, kita protect yuk, protect. Key-nya hilang. Ya udah, nangis nih ownernya. Ya. Oke. Jadi ada istilah nih, enkripsi itu gampang kok. Kenapa? Karena algoritma enkripsi itu di luaran banyak, di internet banyak, yang standar banyak, tinggal download, gampang. Tapi yang susah itu key management, mengelola key. Ya itu susah. Kenapa susah? Karena namanya key management itu ternyata nggak cuma saya punya kunci kriptografi, kunci enkripsi, terus saya simpan di tempat yang menurut saya aman. Bukan cuma masalah itu. Tapi gimana caranya kita generate key dengan benar? Karena generate key itu bisa kalau nggak benar, kita ada tekniknya, caranya untuk bisa menduplikat kuncinya itu. Kita bisa tebak kuncinya. Atau bagaimana cara tadi kita menyimpannya dengan benar? Lalu kalau kita mau mendistribusikan dari satu pihak ke pihak lain, itu juga harus benar. Kemudian jangan lupa gimana caranya itu membackup kuncinya sama merestore kuncinya. Sampai kalau perlu kita mendestroy, menghapus kuncinya itu juga harus dengan cara-cara yang benar. Jadi kerjaannya banyak kalau kita mau menerapkan enkripsi, mau menerapkan data protection. Ya. Nah sekali lagi ada dari NIST juga, ini dia cukup rajin ya membuat beberapa guidelines termasuk tadi algoritma. Sekarang NIST juga punya guidelines untuk key management. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu key management itu sebenarnya detailnya kayak apa sih? Ya monggo silahkan download ini ya dari key management. Nah tapi karena kami dari bidang teknologi, kami ingin memperkenalkan ya. Jadi untuk melakukan enkripsi dan key management itu sebenarnya zaman sekarang ini nggak perlu repot-repot, gitu ya. Kita bisa investasi suatu solusi atau teknologi yang namanya KMS atau Key Management Server atau HSM, Hardware Security Module. Ini adalah komponen yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Ya, jadi ternyata alat-alat IT itu nggak cuma firewall, ya nggak cuma web application firewall, nggak cuma IPsec dan lain-lain. Tapi ada juga yang namanya KMS atau Key Management Server, ya atau HSM. Dan sekarang sudah ada yang modelnya software dan hardware, jadi bisa dipilih dan diimplementasikan sesuai dengan environment teknologi Bapak Ibu.
Oke, ini sedikit gambaran. Jadi KMS sama HSM ini sudah banyak digunakan di berbagai macam use case. Mungkin Bapak Ibu di sini pasti ada yang punya internet banking atau mobile banking, kartu ATM, ya. Itu proses enkripsinya ketika Bapak Ibu memasukkan PIN contohnya di ATM, itu aman nggak sih sampai bisa dikirim ke banknya, terus diverifikasi sama banknya? Tentu saja aman dan mereka sudah menggunakan teknologi KMS atau HSM ini. Ya. Bahkan untuk nanti teknologi yang disebutnya emerging teknologi ya kayak AI, blockchain dan lain-lain itu atau IoT itu juga sudah bisa diintegrasikan dengan KMS atau HSM ini. Ya. Oke, ini slide terakhir dari saya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya saya memulai encryption. Kalau saya mau menerapkan encryption. Jadi cara memulainya itu nggak langsung encrypt. Oh, kita punya aplikasi, kita encrypt. Enggak kayak gitu. Pelan-pelan. Jadi yang pertama kita lakukan discover dulu. Kita pilih-pilih dulu data kita ada di mana, kemudian kita klasifikasikan dulu datanya mana yang penting, mana yang enggak, kemudian di-assess dulu resikonya. Mana yang paling beresiko dan mana yang resikonya rendah. Nanti setelah kita temukan yang paling bervalue, baru kita pikirkan untuk mengencrypt data tersebut. Nah, kalau kita mengencrypt, kita protect, jangan lupa pakai key managementnya, supaya tadi nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah berhasil di-encrypt, berarti sudah aman. Yang terakhir jangan lupa kita harus mengatur access control. Access control ini supaya kita bisa menerapkan policy mana yang bisa buka datanya, mana yang nggak bisa. Gitu. Oke, kira-kira itu dari saya. Baik. Saya pikir terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Mudito, terima kasih banyak.